Kemudian ayat yang kedua di halaman 5 berkata penulis rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Al-ayat. Firman-nya ta'ala, maksudnya firman Allah ta'ala, katakanlah, perintah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian masih berada dalam keraguan-raguan tentang agamaku, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, ketahuilah bahwa aku tidak menyembah sesuatu yang kalian sembah selain daripada Allah. Walakin a'budullah alladhi yatawaffakum. Akan tetapi aku hanya menyembah Allah yang mematikan kalian. Iya. Ini ayat yang kedua dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, dan ini ayatnya di surah apa? Di surah Yunus. Iya. Ayat ini saya poinkan di dalamnya 4 pembahasan. Yang pertama, hakikat dari Islam, hakikatul islami huwa tauhidillah. Hakikatul islami huwa tauhidullah. Hakikat dari Islam itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat Islam. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu Islam? Islam itu adalah tauhid. Qul ya ayuhan nasu, katakan wahai Nabi Muhammad, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, kalau kalian ragu tentang agamaku, apa agama Nabi? Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Saya tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Tapi saya hanya beribadah kepada Allah. Itulah agama Nabi, tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau dia tidak mengenal ini agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum mengenal Islam itu apa. Dan belum mengenal keutamaan dari apa? Islam itu. Iya. Ini akan diterangkan di dalam ayat. Ayat ini dibawakan Islam dengan makna tauhid itu memberi keutamaan. Memberi keutamaan. Nah, ini kita akan jelaskan nanti di poin-poin berikutnya. Membawa keutamaan. Nah, itu seluruh nabi dan rasul dakwanya adalah apa? Adalah tauhid, dakwah mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Ini ayat populer ya. Ayat dari surah An-Nahl surah ke-16 ayat 36. Iya. Dan surah An-Nahl ini disebut dengan nama surah An-Ni'am. Surah yang menjelaskan tentang apa? Nikmat-nikmat Allah. Jadi ini bagian dari nikmat Allah, diutusnya manusia dengan apa? Yang tauhid. Nah, itu keutamaan Islam sebenarnya. Keutamaan Islam yang sangat besar. Iya. Bahkan di surah An-Nahl ini, ayat yang paling pertama, itu menjelaskan tentang tauhid. Kita baca awal ayat di surah An-Nahl, Ata amrullahi fala tasta'jiluh, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ayat yang kedua, yunazzilul malaikatu birruhi min amrih, ala ma yasha'u min ibadih, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Telah datang perkara Allah, perintah Allah, jangan kalian mempersegeranya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang kalian lakukan. Ini tauhid. Membersihkan Allah dari segala kesyirikan, kekurangan. Kemudian diterangkan di kelanjutan di ayat yang kedua, Allah turunkan para malaikat birruh, dengan membawa ruh dari perkaranya. Kepada siapa? Kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Siapa yang dipilih dari hamba-hamba Allah? Maksudnya kepada Rasul yang dipilih. Jadi apa agama yang dibawa oleh para Rasul ini? An-anziru, supaya mereka memperingatkan. Firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Bertakwalah kalian kepada aku. Jadi itu tauhid. Iya. Di surah Al-Anbiya juga seperti itu. Ayat semisal dengannya. Dan banyak ya di pendalilan Al-Quran. Menunjukkan bahwa agama para nabi dan para rasul adalah apa? Tauhid. Ya, dan ini terdapat keutamaan Islam dari sudut ini. Baik. Jadi ini pembahasan yang pertama. Hakikat Islam itu adalah apa? Tauhidullah, mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, fadlul Islam min jihati umumihi li jami'in nas. Fadlul Islam, keutamaan Islam dari sisi umumihi, keumuman Islam itu li jami'in nas, untuk seluruh manusia. Ya, Islam ini untuk seluruh manusia. Iya. Karena memang Al-Quran seperti itu disifatkan. Wa nunazzilu ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan yang sangat mendalam dari Rabb kalian dan obat untuk apa yang ada di dalam hati, penyembuh untuk apa yang ada di dalam hati. Manusia di seluruh. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan dalam ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, sebagai basyiran, pemberi kabar gembira, sekaligus sebagai pemberi peringatan. Iya. Maka ini dari keutamaan Islam. Dia adalah kebaikan untuk seluruh manusia. Mencakup dari seluruh manusia. Masuk di dalamnya orang Arabnya, orang ayamnya, yang berkulit putih, yang berkulit hitam, laki-laki, perempuan, yang dekat, yang jauh, semua yang masuk di dalam agama ini. Ini berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Iya.
Karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengingatkan salah satu nikmat Allah untuk umat Islam ini. Kata beliau, "Wa kana nabiyyun yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah." Kata beliau, dan adalah nabi sebelumku, dia diutus kepada kaumnya secara khusus, untuk kaumnya saya. Tapi saya, kata Nabi Muhammad, saya diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Maka ini sisi keutamaan. Ya. Sisi keutamaan orang yang memeluk agama Islam ini. Poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga, salamatu ahli Islam minasyubuhati wasyahwat. Ini dari sisi keutamaan Islam yang lainnya, yang lebih indah. Selamatnya ahlul Islam itu, kaum muslimin, orang yang berislam, itu selamat dari syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat ini adalah sumber segala kejelekan untuk manusia. Karena syaitan itu tidak menyerang manusia kecuali dengan dua arah ini. Ini dua senjata bagi syaitan. Ada senjata berupa syubhat, diberi kerancuan-kerancuan di dalam beragama, dibuat orang itu bimbang, ragu di dalam agamanya, atau dia jauh dari agamanya, diberi syubhat. Yang kedua, diberi syahwat, diajak kepada hal-hal yang memperturutkan dari hawa nafsunya, dari syahwatnya, dari keinginannya. Maka ini dua ajakan syaitan. Tapi seorang yang berislam, itu dia selamat dari hal ini. Dia selamat dari syubhat dan selamat dari apa? Syahwat. Kalau dia ragu, dengan keislamannya dia tidak ragu. Tidak kena syubhat dia. Iya. Ada yang mengikuti dari syahwatnya, memperturutkan dari hawa nafsunya, beribadah kepada selain Allah, dia tidak seperti itu. Dia tetap di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dua sudut. Dia diselamatkan dari syubhat dan diselamatkan dari apa? Dari syahwat. Kalau dia berpegang dengan keislaman yang benar. Berpegang dengan keislaman yang benar. Maka Islam ini, siapa yang masuk di dalamnya dengan sempurna, menempuh jalannya dengan benar, dia pasti selamat dari syubhat dan apa? Syubhat dan syahwat. Ya. Kalau ada yang kurang dalam hal tersebut, nah itu berarti ada dari Islam yang mungkin dia belum pahami, mungkin dia belum jalankan secara sempurna, atau ada hal-hal yang mungkin dia tinggalkan. Jelas ya? Tapi agama ini sendiri sempurna di dalamnya. Baik. Kemudian yang keempat, ya. Tabatu man tamassaka bil Islam. Keteguhan siapa yang berpegang dengan Islam. Nah, ini keutamaan Islam dari ayat ini. Siapa yang berpegang dengan keislaman yang benar, keislamannya ini mewariskan kepadanya keteguhan. Mewariskan kepadanya apa? Keteguhan. Karena itu kalau ada orang yang belajar Islam, dia ragu, atau jadi banyak bimbangnya, banyak bingungnya, nah itu berarti dia ada yang keliru jalannya di dalam mempelajari. Iya. Ada yang keliru jalannya di dalam mempelajari apa? Di dalam mempelajari Islam. Nah ini penting ya untuk diperhatikan. Iya. Sebab orang yang belajar Islam dengan benar, itu umumnya akan membuat dia semakin teguh di atas keislamannya. Semakin kukuh di atas apa? Keislamannya. Iya. Ini kalau dia kenal Islam dengan benar. Karena itu sifatnya para sahabat Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Hiraqal, apakah ada dari sahabat Nabi yang setelah dia masuk Islam lalu dia keluar dari agamanya karena benci kepada agamanya? Maka waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang memimpin rombongan orang-orang Quraisy, dia menjawab dengan jujur bahwa tidak ada. Iya. Karena Islam seperti itu. Siapa yang masuk di dalamnya membuatnya apa? Menjadi teguh. Karena itu tidak ada di antara umat ini keteguhannya seperti keteguhan para sahabat. Dan di kalangan para sahabat tidak ada yang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan mereka semua mengambil contoh keteguhan beragama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan dan contoh mereka di dalam hal tersebut. Bagaimana beliau mendakwai kaumnya, beliau diusir oleh kaumnya, berbagai siksaan, kepedihan, cobaan, penderitaan, dan ujian yang dialami oleh para sahabat, tapi Nabi SAW tetap teguh. Bahkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Khabbab ibn Al-Arat radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah berteduh di bawah teduhan Ka'bah. Lalu datang para sahabat mengeluhkan bagaimana ujian dan cobaan yang mereka dapatkan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwa telah ada orang-orang sebelum kalian, mereka ada yang disiksa, diambil sisir besi, diletakkan di atas punggungnya, ya, menembus dagingnya hingga melukai tulang belulangnya. Ada yang diambil gergaji, diletakkan di kepalanya, lalu membelah badannya menjadi dua. Dan itu tidak menghalangi mereka dari beragama. Kemudian Nabi berkata, "Wallahi la yutimmanna hadzal din, la yutimmanna hadzal amr." Demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara ini, perkara agama ini. Ya, sampai seorang melakukan perjalanan dari Son'a, ya, dia tidak mengkhawatirkan kecuali serigala menimpa kambingnya saja. Hanya itu yang dia khawatirkan. Agama ini akan disempurnakan.
Tapi Rasulullah bersabda, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Diteguhkan para sahabat oleh Nabi SAW. Maka mereka belajar keteguhan. Ya. Kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq yang paling teguh, maka itu kelihatan sekali dari sikap-sikapnya Abu Bakar. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membenarkan Nabi dan yakin akan hal tersebut. Ya. Di perang Badar ketika Nabi berdoa, Abu Bakar yang berkata, ya Rasulullah, ya, Allah akan selalu memenangkan agama ini. Ketika di perjanjian Hudaybiyah, Umar bahkan waktu itu ragu, Abu Bakar yang teguh. Ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, itu perhatikan, keislaman selalu membawa kepada apa? Kepada keteguhan. Iya. Jadi sepanjang seorang itu berpegang dengan Islam yang benar, maka dia akan memiliki thabat di situ, keteguhan. Ini yang perlu diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Kalau dia belajar ilmu agama dengan benar, maka setiap kali dia belajar, itu pasti akan membuatnya semakin teguh, semakin kuat. Ya, saya selalu bertanya kenapa sekarang banyak fitnah, banyak ini, ya, membuat banyak keributan, bikin banyak kebingungan. Ya bingung karena dia tidak belajar. Coba kalau belajar dengan benar, dia sibuk dengan mempelajari ilmu, mengamalkan dari ilmu, maka pasti itu adalah sebab yang membuatnya apa? Menjadi teguh. Itu pasti. Dia ketahui ilmunya dan diamalkan, pasti akan diteguhkan oleh Allah. Karena Allah telah menjamin hal itu dalam Al-Quran. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka melakukan apa yang diwasiatkan kepada mereka, sudah ada ilmu sampai kepada mereka, wasiat yang mendalam, andai kata mereka laksanakan itu, ilmu disertai dengan amalan, mereka laksanakan itu, maka pasti yang terbaik untuk mereka dan paling mengukuhkan kedudukan mereka, membuatnya teguh dan kuat. Iya. Maka dari keutamaan agama ini selalu memberikan apa? Keteguhan. Apalagi ketika seorang itu berada di atas jalan yang benar, dia berada di atas jalan Islam yang lurus. Ya. Berada di atas jalan Islam yang lurus, maka dia akan sadar bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar. Ada riwayat dari Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, murid sahabat. Beliau berkata, Allah memberiku dua nikmat. Saya nggak tahu nikmat mana yang paling besar dari dua nikmat ini. Nikmat yang pertama, nikmat keislaman. Saya ditunjuki kepada apa? Keislaman. Dan nikmat yang kedua, kata beliau, saya tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haruriyan, sebagai orang yang berpemikiran khawarij. Iya. Di masa beliau mulai terjadi fitnah. Mulai terjadi orang-orang yang menyimpang. Maka Allah beri taufik kepada beliau tetap di atas sunnah, di atas Islam yang benar, tidak mengenal jalan khawarij. Itu beliau anggap nikmat yang sangat apa? Yang sangat besar. Ya, maka demikianlah kalau seorang mengenal dari jalan Islam, maka dia akan menyadari bahwa ini adalah nikmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala.